I'm not built for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 TIPK kelas M2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai database bioskop Cinema XX1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Rahma dengan nomor BP 2010523004. Dan saya Ilham Kautsar Hidayat dengan nomor BP 2010521017. Saya Iqbal Karisma dengan nomor BP 2010522014. Lalu kelompok kami mempunyai latar belakang memudahkan seorang pemimpin perusahaan, owner, ataupun manajer untuk menghitung omset penghasilan atau income dari sebuah perusahaan tersebut. Khususnya yang kita bahas pada tugas kali ini yaitu menghitung omset dari perusahaan bioskop Cinema XX1. Oke, baiklah. Di sini saya Ilham Kautsar Hidayat akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel pada Microsoft Access. Nah, yang pertama kita buka dulu Microsoft Access-nya, lalu muncul tampilan seperti ini. Yang saya pakai adalah Microsoft Access 2016. Lalu klik blank desktop database. Klik, lalu muncul seperti ini. Kita bisa kasih nama di sini database kita. Contohnya saya kasih nama TIPK 8. Lalu di sini tertulis di mana kita menyimpannya di dokumen. Kita bisa juga menyimpan di mana terserah kita. Kita klik seandainya di video, di pictures, dimanapun kita bisa. Tapi saya memilih untuk simpan di dokumen. Lalu selanjutnya kita klik create. Klik create. Lalu muncul seperti ini. Nah, klik kanan, lalu klik save, lalu kasih nama tabel kita di sini apa. Saya yang pertama dulu kita buat data film. Kita buat data film. Lalu kita klik view ke design view, lalu muncul di sini. Lalu kita tulis contohnya kode film yang pertama. Kode film. Usahakan tidak pakai spasi. Kita pakai underscore, kode underscore film gitu. Kita pilih di sini, saya pilih short text aja. Lalu kita klik tulis lagi judul film. Judul underscore film. Lalu kita pilih lagi short text lagi. Sesudah itu kita klik kanan, kita save, lalu kita ke view. Ini munculnya ke dataset view. Nah, di dataset view ini kita tulis aja contoh kodenya A01, judul filmnya Dangal. Dangal film dari India itu ya. Lalu A02, kita tulis filmnya Annabelle. Lalu A03, contoh filmnya Classic Again. Classic Again, film yang dari Thailand itu ya, teman-teman. Sesudah itu, sudah kan data kita di sini? Kalau sudah, kita klik save. Lalu kalau kita mau buat data lagi gimana? Kita klik create, kita klik tabel, lalu muncul di sini tabel kita yang baru. Nah, di tabel kita yang baru ini sama kayak tadi. Kita ke sini ataupun tadi klik kanan save juga bisa. Lalu kita tulis contohnya genre film. Kita klik tulis genre film, klik OK. Lalu kita ke
design view. Ini sudah di design view yang kayak tadi pertama. Kita klik genre film. Genre film. Oh, di sini sama kayak tadi, klik kalau saya short text ya. Terus di sini banyak pilihannya ya, teman-teman. Ada short text, long text, number, date atau date time, currency, auto number. Nah, lalu yang kedua tahun film mungkin ya, tahun film contohnya. Nah, lalu kita klik di sini number ya, kalau tahun tuh number kan. Jadi lalu kita save, kita ke sini ke dataset view. Nah, di dataset view ini kayak tadi kita semuanya genre filmnya horor, tahun filmnya 2016. Lalu yang kedua romance, tahun filmnya 2021. Nah, kayak gitu cara membuat tabel. Gampang sekali ya. Lalu untuk cara contoh sudah yang saya buat seperti ini, saya akan perlihatkan. Nah, ini dia contoh dari tabel-tabel yang sudah saya buat. Nah, di sini ada genre film, ada action, drama, romance, komedi, sampai thriller, lalu ada kode film, lalu di sini ada harga tiket, lalu di sini ada judul film, lalu di sini ada jumlah tiket. Nah, kalau teman-teman perhatikan di setiap tabel yang saya buat ada kode filmnya. Nah, kode film ini ada di setiap tabel berguna untuk nanti di query. Nah, selanjutnya query akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Iqbal. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat query dan juga form, di mana query terbagi dua, query menggunakan relationship dan juga query menggunakan rumus. Sebelumnya Ilham sudah membuat beberapa tabel, yakni genre film, harga tiket, judul film, dan jumlah tiket. Dari beberapa tabel yang sudah dibuat, kita bisa membuat beberapa query. Saya membuat query menggunakan relationship. Pada pembuatan query, kita bisa menggunakan query wizard dan query design. Saya menggunakan query design supaya lebih memudahkan saya. Pada query relationship yang saya buat, saya menampilkan beberapa data, yakni kode film, genre film, judul film, harga tiket, jumlah tiket, hari, dan tanggalnya. Bisa kita lihat pada menu design view. Untuk menghubungkannya satu sama lain atau relationship-nya, saya menggunakan kode film sebagai primary key-nya, di mana di setiap tabel juga memiliki kode filmnya. Untuk pembuatan query-nya kita bisa klik kiri 2 kali, misalnya saya ingin menampilkan kode film, klik kiri 2 kali, lalu genre film, klik kiri 2 kali, maupun cara manual dengan cara memilihnya secara manual. Lalu save dan kita lihat hasilnya. Pada saat menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain, kita harus memiliki minimalnya satu buah data yang sama. Di sini saya menjadikan kode film sebagai datanya yang sama, di mana di setiap tabel lain mempunyai kode filmnya. Lalu view. Kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Lalu pada pembuatan query rumus, cara membuatnya tidak jauh beda dengan query relationship. Bedanya hanya pada saat pembuatan pendapatan dan juga
keterangan yang mana menggunakan rumus. Untuk melihat pendapatan dari bioskop ini, saya caranya dengan pendapatan titik 2 jumlah tiket dikali dengan harga tiket menggunakan dalam kurung persegi dan juga tutup kurung persegi, lalu kali dibuat seperti itu. Lalu pada pembuatan keterangannya mau untuk melihat itu menghasilkan laba atau ruginya, di mana saya membuat dengan rumus if, yakni jika pendapatannya lebih dari 750.000 maka itu akan mendapatkan laba. Namun jika pendapatannya lebih atau sama dari 700.000 itu berarti dianggap dengan BEP atau balik modal. Namun jika tidak termasuk kepada kedua data yang sebelumnya itu termasuk rugi. Dengan cara membuat dengan keterangan titik 2 if dalam kurung persegi pendapatan tutup kurung persegi besar sama dengan 750.000, laba, if dalam kurung persegi pendapatan tutup kurung persegi besar sama dengan 700.000, BEP, rugi. Bisa kita lihat di hasilnya judul film, jumlah tiket. Untuk mendapatkan pendapatan, kita kalikan jumlah tiket dan harga tiketnya. Maka 10 dikali 30.000 hasilnya 300.000. Di sini keterangannya rugi karena 300.000 tidak mencapai dengan modalnya yakni 700.000. Maka film deret dianggap rugi. Lain halnya dengan film dangal yang mana penghasilannya mencapai 875.000 yang mana hasilnya keterangannya laba atau untung. Kalau film Warkop DKI Reborn hasilnya yakni 700.000 sama dengan modalnya berarti dianggap BEP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan form. Form bioskop yang saya buat ini menggunakan form design untuk memudahkan saya. Bisa juga dengan menggunakan form atau blank form. Keunikan form yang saya buat dibandingkan form lainnya, kita bisa langsung menambahkan data, menyimpan data, menghapus, atau langsung keluar. Dan juga bisa langsung ke record selanjutnya atau sebelumnya, atau ke record paling akhir dan juga paling awal. Pada pembuatan desainnya, saya mengambil dari beberapa data dari beberapa tabel, yakni kode film, judul film, genre film, harga tiket, jumlah tiket, hari, tanggal. Lalu untuk membuat buttonnya, saya pilih di desain dan lalu klik button. Contohnya seperti ini. Kita bisa membuat beberapa button di sini. Pada record navigation, actionnya bisa ke selanjutnya, pergi ke record pertama, record terakhir, record selanjutnya, dan record sebelumnya. Pada record operation bisa menambahkan, menghapus, menduplikat, memprint, mensave, atau sebelumnya. Keunikan lainnya, saya menambahkan judul dan juga logonya, dan juga saya mengubah latar background-nya. Untuk mengubah background-nya, kita bisa pilih di menu, format, dan background image.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Aulia Rahma akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan report dan juga switchboard. Oke, selanjutnya, agar database kita makin mudah digunakan, kita dapat merancang sebuah switchboard. Caranya yaitu yang pertama, di sini ada switchboard manager. Jika belum ada, dapat kita tambahkan di sini. Klik file, kemudian pilih option. Selanjutnya, klik access toolbar, pilih file command. Ini sudah ada switchboard manager. Sebelum kita dapat add, karena di sini sudah kita klik tombol OK. Selanjutnya kita klik switchboard manager. Ini sudah kami tambahkan. Ada aplikasi data bioskop. Isinya itu ada form dan juga report. Pada aplikasi data bioskop ini, ada beberapa item yang dapat kita tambahkan. Di sini kami menambahkan form, ada report, dan juga tombol keluar. Form ini dapat kita edit. Teksnya form, komennya go to switchboard, switchboardnya form. Oke, begitu juga dengan report. Ini, oke, tombol keluar. Teksnya keluar, komennya exit application. Oke, kita close. Selanjutnya form di sini kita edit. Itemnya ada form bioskop dan juga tombol kembali. Jika kita ingin menambahkan, dapat kita tambahkan dengan menekan tombol new di sini. Dan selanjutnya kita close. Itu juga dengan report. Ini ada report data bioskop, report pendapatan, report penjualan, dan juga tombol kembali. Jika kita ingin menambahkan reportnya, kita dapat menekan tombol new. Misalnya, report pendapatan 1. Namanya open report, lalu report pendapatan 1. Oke. Kita lanjut lagi. Close, kita close. Naikkan ke atas. Maka akan tampil seperti ini. Kita lihat switchboard-nya. Klik 2 kali pada switchboard. Nah, di sini ada aplikasi data bioskop sebagai judulnya. Ada tombol form, ada report, dan juga tombol keluar. Jika kita ingin melihat formnya, kita klik di sini, maka akan keluar pilihan form bioskop dan juga tombol kembali untuk kita kembali ke menu awal. Ini kita klik tombol form bioskop.
Kita akan keluar from bioskop. Jika ingin keluar, kita klik tombol keluar. Selanjutnya, kita kembali ke menu awal. Kita lihat report. Ada report data bioskop, report pendapatan, report penjualan, report pendapatan 1, dan juga tombol kembali. Kita klik report data bioskop untuk melihatnya. Nah, berikut reportnya. Report pendapatan, report penjualan, pendapatan 1. Kita kembali ke menu awal. Dan selanjutnya, jika kita ingin keluar dari aplikasi ini, kita dapat mengklik tombol keluar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.